Media pembelajaran matematika yang saya pilih atau kembangkan itu pakai Canva interaktif atau Canva Site untuk materi rasio perbandingan pada kelas 6 SD. Nah, di sini ada tampilan awal, itu tampilan materinya. Nah, di sini juga ada klik ke tombol mulai yang kalau kita klik ini akan diarahkan ke halaman menu utama. Dan di menu utama ini ada CP dan TP, terus ada materi rasio, ada evaluasi, ada studi kasus. Nah, yang pertama kita klik CP dan TP. Ini kalau misalkan kita klik menu CP TP akan ditampilkan capaian pembelajaran untuk materi rasio itu apa. Terus dari CP tersebut saya turunin atau kembangin menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Nah, setelah mungkin udah baca CPTP-nya, kita bisa klik nih menu home. Nah, kalau kita klik menu home, itu akan kembali ke menu utamanya. Nah, lalu yang selanjutnya kita klik materi rasio. Nah, di sini nanti akan diperkenalkan dengan konsep dasar rasio itu seperti apa. Kayak misalkan ada pengertian rasio itu apa, terus bentuk-bentuk penulisannya seperti apa, lalu penyederhanaan rasio itu seperti apa, rasio setara, terus rasio dalam kehidupan itu contohnya seperti apa, dan jenis-jenis rasio. Nah, di bagian ini kan ada, di bagian bawah itu ada icon panah kiri dan kanan, itu kan navigasi slide. Nah, simbol ini berfungsi untuk berpindah ke materi sebelumnya atau melanjutkan ke materi berikutnya. Jadi, kalau dirasa mungkin masih belum paham, kita bisa klik tombol navigasi panah di sebelah kiri. Nah, kita bisa klik, nanti akan kembali ke menu sebelumnya. Kalau misalkan klik yang kanan akan ke slide berikutnya. Seperti itu. Lalu setelah mungkin udah baca-baca materi, nanti akan ada diarahkan ke waktunya berlatih. Nah, ini tuh terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Nanti siswa diminta untuk memilih jawaban yang kita kalau klik ininya, tombolnya, ini akan ada 5 soal yang tertera. Jadi misalkan di dalam soal nomor 1, di dalam kotak terdapat 6 kelereng merah dan 12 kelereng hijau. Berapa rasio kelereng merah terhadap seluruh kelereng? Nah, nanti kita jawabannya misalkan bisa klik B. Nah, kalau misalkan kita klik B, nanti akan diharapkan jawaban yang betulnya ada ditandai dengan checklist warna hijau. Begitupun dengan soal-soal selanjutnya seperti itu. Nah, ini ada soal 2 dan jawabannya, ada soal 3 dan jawabannya, ada soal 4 dan jawabannya, begitupun soal 5. Nah, kalau misalkan udah sampai di tampilan jawaban nomor 5, kita klik home. Nah, ini akan kembali juga ke menu awal, menu utama awal. Nah, di sini juga ada halaman evaluasi. Nah, kalau misalkan kita klik, itu akan diarahkan ke platform ZQuiz untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi rasio. Nah, kita bisa klik ini untuk jadi akan ngarah ke ZQuiz. Di sini nanti ada 10 pertanyaan. Nanti sebelum memulai kuis itu peserta didik biasanya bisa memilih avatar sesuai kesukaannya mereka gitu. Nah, tampilannya itu mungkin evaluasinya itu akan berbentuk seperti maps. Nah, sehingga kan nantinya memberikan peserta didik itu pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Nah, kita bisa klik keluar kalau udah. Habis itu kita klik home lagi. Nah, kalau misalkan udah klik home, di sini ada terakhir ada menu studi kasus, di mana kalau misalkan kita klik ini pada bagian ini, peserta didik itu akan mengerjakan tugas berbasis situasi nyata melalui live worksheet. Nah, di sini ada waktunya studi kasus, kita klik, nanti ngarahin ke live worksheet. Nah, kita klik live worksheet, nanti studi kasusnya itu digunakan berkaitan dengan transportasi sekolah dan perbandingan. Nah, jadi peserta didik nanti menganalisis data yang diberikan dia. Di sini ada situasinya, ada informasinya. Nah, dari situasi dan informasi itu peserta didik diharap menjawab pertanyaan yang tersedia. Seperti itu nanti bisa diisi secara online. Kita bisa klik home. Ini kalau misalkan kita klik home, akan ke menu utama kembali. Nah, itu mungkin beberapa menu yang tersedia dalam media pembelajaran yang saya kembangkan. Kalau kita klik home lagi akan ke tampilan rasio perbandingan seperti itu.